Hadirin semua. Bapak yang lebih hormat hadirin biasa. Harus pakai apa? Pakai tiang. Iya, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara implementasi budaya positif di kelas SMPN Satap 2 Sambelia dan SDN 3 Blanting, Kamis 18 Januari 2023 dengan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara ketiga, sambutan. Keempat, penyampaian materi budaya positif. Dan yang kelima adalah penutup garis miring doa. Baiklah, untuk lebih barokahnya acara kita pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada para hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara ketiga yaitu kata sambutan. Dalam hal ini disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Lalu Hanafi MPD. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, sudah alhamdulillah pada pagi menjelang siang kita dapat berkumpul untuk melaksanakan satu kegiatan mulia, yaitu implementasi budaya positif di kelas. Selawat serta salam dari kita aturkan kepada Kanjeng Nabi, karena dengan risaulah beliau kita menjadi manusia-manusia yang baik. Mari kita ucapkan sama-sama.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, ada beberapa informasi yang perlu saya sampaikan kaitannya dengan hasil rapat kami kemarin di Salon MKKS ya. Kaitannya dengan rapor mutu pendidikan salah satunya. Nah, dalam paparan kepala dinas kemarin tentang rapor mutu pendidikan Lombok Timur menyatakan bahwa jauh dari standar. Untuk diketahui Bapak Ibu, dari hasil HMBK saja yang kemarin itu hanya 10 sekolah kalau tidak salah yang nilainya di rapor produk pendidikan itu yang berwarna hijau. 80% diantaranya berwarna kuning dan sisanya berwarna merah. Nah, ini menjadi perhatian kita semua kepada Bapak Ibu guru kaitannya dengan rapor mutu pendidikan kita, khususnya di SD maupun SMP kita yang di sini, bahwa untuk rapor pendidikan kita di bidang budaya sekolah, salah satunya adalah yang seperti ini, bahwa di rapor pendidikan kita itu warnanya kuning, waspada. Kita memaklumi Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak bisa menolak ya, menampik kenyataan bahwa memang faktanya seperti itu. Jadi dalam kegiatan sehari-hari masih banyak anak-anak kita yang kita lihat berkelahi. Pokoknya yang kaitannya dengan budaya positif di sekolah kita ini, saya rasa masih jauh dari harapan kita. Beberapa waktu yang lalu terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya, nah, ini menjadi evaluasi kita bersama. Gimana salahnya? Nah, untuk itu saya sangat menyambut baik kegiatan implementasi budaya positif di kelas yang diselenggarakan oleh teman-teman kita guru penggerak, Pak Muhayyar dan Pak Asyuti. Jadi saya berterima kasih dan mohon kepada Bapak Ibu untuk mengikutinya dengan semangat dan antusias ya, sehingga apa yang menjadi harapan kita bisa kita terapkan nanti di kelas, sehingga rapor mutu kita yang selama ini merah kaitannya dengan perilaku-perilaku seperti ini, mudah-mudahan bisa kita tularkan kepada anak-anak kita. Itu sebelumnya. Kemudian untuk meningkatkan itu semua juga, untuk tahun 2023 ini khususnya pada bulan Januari sampai tanggal 31 Januari, untuk diketahui Bapak Ibu ya, kita akan mengadakan diklat. Diklatnya nanti dilaksanakan oleh kabupaten. Ada 3 diklat sampai tanggal 31 Januari. Ada 3 diklat. Pertama kaitannya dengan AKAS ya, penyusunan program yang berbasis nyata. Kemudian yang terakhir saya dengar kemarin kaitannya dengan workshop penyusunan soal, kisi-kisi dan kunci jawaban. Ini harus kita laksanakan segera. Nanti akan ada perwakilan dari masing-masing sekolah akan digabung, yang SD sama SMP akan digabung jadi satu pelaksanaannya. Jadi pembiayaannya nanti narasumber dibiayai oleh kabupaten, sedangkan peserta dibiayai oleh sekolah. Nah, itu informasinya. Jadi silakan nanti dari SMP
akan ada kita utus untuk mengikuti ya penyusunan soal, bisikan seterusnya itu. Kemudian dari SD juga, sehingga harapannya tidak lagi ada kita memberi soal. Jadi yang akan kita berikan kepada anak kita nanti itu adalah soal buatan kita sendiri. Nah, itu mungkin salah satu tujuan. Kemudian informasi penting juga untuk diketahui oleh bendahara maupun kita semua bahwa untuk Lombok Timur, untuk GTT dan PTT-nya semuanya dibiayai oleh sekolah. Informasinya sementara sekolah-sekolah yang akan dibantu oleh Pemda itu sekolah yang bosnya kurang dari 50 juta. Jadi selama dia di atas 50 juta setahun, maka semua biaya honor guru maupun PTT-nya akan dibiayai oleh sekolah itu sendiri. Tetapi tetap mengacu pada peraturan menteri ya, yang mengatakan bahwa hanya 50% yang bisa dipakai dari dana bos, supaya Bapak Ibu ketahui. Jadi perdebatan panjang bahwa kemarin, tapi itulah yang dibiayai oleh APBD itu mereka yang bekerja di Ibu dan UPT saja, itu aja yang dibiayai oleh Pemda dengan dana 15 miliar ditambah dengan sekolah-sekolah swasta. Selebihnya semuanya akan dibiayai oleh sekolah. Itu untuk diperhatikan Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi saya berterima kasih kepada kedua teman kita ini dan berharap sekali kepada Bapak Ibu semuanya untuk ikut di dalam program guru pekara ini. Bapak Ibu masih muda-muda, peluangnya masih banyak. Jangan malas ikut. Tidak mungkin pemerintah menggelontorkan dana besar kalau tidak punya maksud. Mungkin maksud itu maksud dirahasiakan. Silakan Bapak Ibu ikut. Miliaran rupiah dana digelontorkan untuk itu. Bapak Ibu bisa buktikan. Kalau memang tidak penting, kenapa dipersulit masuknya? Itu mungkin menjadi pemikiran bagi kita ini. Khususnya untuk teman-teman yang GTT, silahkan ya, karena pengaruhnya besar sekali terhadap karya Bapak Ibu. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon kepada Bapak Ibu semuanya mengikuti kegiatan ini sampai selesai, sehingga apa yang menjadi cita-cita kita bersama untuk memajukan sekolah ini menjadi kenyataan. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada beliau kami haturkan terima kasih. Selanjutnya acara keempat yaitu penyampaian materi budaya positif sekaligus diskusi. Dalam hal ini akan dipandu langsung oleh Bapak-Bapak guru kita dari SMPN Satap 2 Sambelia. Kepada Bapak Hayat SPD dipersilakan. Terima kasih banyak. Saya sampaikan kepada saudara kita Bapak Samsul Habibi yang telah memberikan materi tentang teori motivasi. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi sebelumnya kami aturkan beribu-ribu maaf yang sebesar-besarnya. Jadi kami berdiri di sini bukan bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu guru. Artinya kami hanya ingin mentransfer dari ilmu yang sudah kami dapatkan, dan mudah-mudahan itu bisa kita jadikan
sebagai budaya positif di sekolah kita. Artinya berbagi sesuatu hal yang baik itu nikmat. Begitu. Terima kasih banyak. Selanjutnya Pak Guru. Nah, di sini kita mengenal dengan istilah motivasi perilaku manusia. Di sini ada kata kuncinya yaitu motivasi, hukuman, dan penghargaan dan restitusi. Jadi semuanya ini bersumber dari dalam diri kita, dari dalam diri peserta didik. Artinya bersumber dari sifat intrinsik. Ya. Sebesar apapun kita sebagai seorang guru untuk menggali atau menginginkan peserta didik itu untuk menjadi seperti apa yang kita inginkan, itu tergantung dari bagaimana pola kita memberikan teori-teori pendidikan yang kita tanamkan kepada anak didik kita. Karena pada dasarnya kita sebagai seorang guru itu adalah utamanya bersifat menuntut tumbuh kembang anak tersebut untuk mencapai kemerdekaannya dalam belajar. Jadi tugas kita sebagai seorang guru adalah menuntut untuk mencapai kemerdekaan anak tersebut dalam belajar. Kita tidak bisa menginginkan apa yang kita inginkan itu kita paksakan kepada peserta didik kita. Next, Pak Guru. Ya, jadi teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi ini bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Seperti apa yang disampaikan saudari kita Ibu Guru Nelly tadi, ya semangat sekali bahwa penghargaan hukuman yang bersifat positif ya bisa meningkatkan motivasi itu kita katakan baik menurut kita itu sementara. Tapi setelah dari penyampaian Bapak Guru kita ternyata ada yang ya bisa dibilang kurang sejalan dengan pemikiran kita selama ini, bahwa hukuman tersebut akan meningkatkan ya segala sesuatu yang akan kita inginkan terhadap peserta didik itu. Next Guru. Ya, inilah pengaruh hukuman dan penghargaan dari restitusi. Ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Seperti yang dikatakan oleh Bu Deni tadi, penghargaan, kita mulai dari penghargaan atau reward tadi. Ternyata penghargaan itu efektif jika kita menginginkan seseorang itu melakukan dalam waktu yang pendek. Artinya tidak berkesinambungan. Atau tidak menjadikan bahwa penghargaan tersebut menjadi tolak ukur bahwa anak tersebut akan melakukan sesuatu. Begitu. Contoh kecil, dia mau maju kalau kita itu memberikan, misalkan kalau siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini mendapatkan uang 500 rupiah atau 5.000 rupiah. Itu berlaku jika pada saat itu saja. Jika ada kesan pada situasi tersebut untuk bisa kita melakukan hal tersebut, baru kita melakukan hal tersebut. Tapi jika itu kita akan ulang-ulang, maka kesannya akan seperti bahwa anak tersebut mau maju atau mau menginginkan apa yang kita inginkan sebagai seorang guru kalau ingin mendapatkan penghargaan. Penghargaan apa tadi? Ya contohnya seperti yang tadi. Jika dia ingin maju, kita berikan nah itu. Jika penghargaan itu berlaku dalam waktu yang singkat. Yang kedua, penghargaan efek. Yang tadi Pak Guru ya. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka ya sudah tadi ya. Lanjut Pak Guru. Ya,
Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan. Sudah yang tadi yang jelaskan tadi, bahwa kita bisa melakukan penghargaan itu dalam situasi dan kondisi tertentu dan dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya. Artinya kita sesuaikan dengan kondisi dan keadaan pada saat waktu kita mengajar. Lanjut Pak Guru. Nah, inilah efeknya. Penghargaan merusak sebuah hubungan. Ya, artinya kenapa penghargaan itu bisa merusak sebuah hubungan? Ternyata nanti ada kesenjangan. Kesenjangan yang terjadi antara baik itu sesama dengan peserta didik dengan guru. Nanti yang bisa saja yang menjawab, yang bisa mendapatkan penghargaan itu, kan seperti itu logikanya. Kalau yang nggak bisa ya seperti itu saja, ya. Ya hanya menunggu orang yang bisa untuk bisa mendapatkan penghargaan itu. Kenapa? Karena tugas kita kan menuntun. Anak itu memiliki kemampuan yang sangat luas dan berbeda. Artinya anak yang satu mungkin memiliki kecerdasan yang berbeda dengan anak yang lain. Jadi kita tidak bisa samakan pola atau strategi belajar kita samakan dengan anaknya. Nah itulah tempat kita mengkombinasikan metode mengajar yang kita berikan kepada peserta didik kita. Kenapa? Karena anak yang memiliki atau yang tergolong dia memiliki yang lebih mungkin berbeda cara penerapannya dengan temannya yang belum bisa. Nah itulah tempat kita menuntun. Lanjut Pak Guru. Ya, yang kedua adalah penghargaan mengurangi ketepatan. Memang kurang tepat, ya. Nah di sini di dalam sebuah percobaan, sekelompok anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar dan mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang. Pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara sebagian yang lain tidak. Nah, memang apa yang kita lakukan ini kurang tepat, ya, karena di sana ada diskriminasi, pembedaan antara kelompok, ya dalam satu kelompok tersebut atau dalam kelompok belajar tersebut, bahwa ada anak yang bisa menjawab tantangan tersebut ternyata dia yang mendapatkan uang. Dan apa efeknya nanti bagi teman-temannya yang tidak mendapatkan penghargaan tersebut? Yang pertama kan bisa malu, minder. Nah itulah yang mengakibatkan bahwa penghargaan tersebut walaupun sifatnya positif ternyata tidak efektif untuk kita terapkan dalam motivasi untuk meningkatkan proses belajar mengajar kita sebagai suami. Lanjut Bapak Guru. Lanjut silakan. Ya, kualitas. Dia menurunkan kualitas. Penghargaan menurunkan kualitas. Sudah jelas tadi. Kenapa kita katakan bahwa penghargaan tersebut dapat menurunkan kualitas? Karena di sana ada kesenjangan. Anak-anak tertentu saja yang bisa mendapatkan penghargaan tersebut, yang semestinya kita memberikan tuntunan kepada anak sama rata, ternyata bahwa anak-anak yang mempunyai kualitas yang lebih itu saja yang berhasil mendapatkan penghargaan tersebut. Itulah sebabnya mengapa penghargaan tersebut bisa menurunkan kualitas. Lanjut.
Yang kemudian, penghargaan mematikan kreativitas. Kenapa dikatakan penghargaan itu mematikan kreativitas? Ya, karena kita sebagai seorang guru mendesain pola-pola bahwa anak-anak tersebut jika dia mau berpikir diimbali dengan ada penghargaan yang kita janjikan. Nah, sehingga apa? Sehingga ternyata jika di kondisi tertentu bahwa penghargaan yang kita berikan itu misalnya kurang, dari yang 5.000 kurang menjadi 1.000, ya kan seperti itu nanti larinya. Jadi yang sebenarnya sekecil apapun penghargaan atau reward itu dibarengi dengan persamaan kreativitas atau didukung dengan persamaan kreativitas dari peserta didik. Ada yang mau kita diskusikan, nggak apa-apa? Ya, silakan. Kalau ada yang dari tersebut, lanjut. Penghargaan menurunkan kualitas. Iya, penghargaan menurunkan kualitas. Ini kan penghargaan Iya. menurunkan kualitas. Kan? Ya, nah. Sekarang yang ingin kita tanyakan mungkin di sini, terima kasih. Mungkin sedikit ada yang perlu saya tanyakan di sini. Di poin penghargaan menurunkan kualitas. Karena biasanya kan anak-anak yang mampu atau yang bisa dalam hal apa materi atau apa yang kita berikan penghargaan, begitu Pak Guru ya. Nah, apa tindakan kita seperti itu bisa menurunkan kualitas anak? Itu maksudnya. Nah, sekarang bagaimana untuk memancing minat anak itu? Sementara dia mampu anak ini kan. Sekarang kalau hal seperti itu kita hilangkan, padahal itu kan bisa menjadi daya tarik untuk teman-temannya yang lain. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan jika hal seperti itu kita lakukan bisa menurunkan kualitas anak? Terima kasih. Mungkin ada hal lain yang perlu kita lakukan selain dari itu supaya tidak menurunkan kualitas tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Jadi di sini penghargaan itu ada sifatnya berlaku dalam waktu yang sesingkat-singkatnya pada saat kondisi dan situasi tertentu. Kita tidak dilarang untuk memberikan penghargaan seperti apa, tetapi ada waktu di sana. Nah, jika penghargaan tersebut kita ulang-ulang, nah kayaknya tadi yang pertama seperti yang kita disampaikan sama bisa menurunkan kualitas. Kenapa? Nanti mindset berpikir dari siswa tersebut yang sebenarnya kita olah dari dalam diri siswa tersebut dengan teori motivasi ini. Yang seharusnya dari dalam siswa tersebut intrinsik. Dari diri The power of ya. Kekuatan yang bersumber dari intrinsiknya dulu kita olah dengan cara apa? Tentunya dengan cara menuntun tadi. Bagaimana cara kita menuntut? Kita situasikan dengan kondisi proses pembelajaran yang seperti apa yang diinginkan oleh peserta didik itu, dan bukan seperti apa yang guru inginkan. Jadi kita gali sebenarnya dulu apa yang dibutuhkan oleh anak tersebut, seperti yang disampaikan oleh Bapak kita. Ternyata dia nakal, ada tujuannya juga dia nakal. Padahal sudah jelas bahwa nakal tersebut tidak dianggap sebagai satu pelanggaran. Nah, menurunkan kualitas di sini maksudnya adalah jika penghargaan tersebut diterapkan dengan proses berkesinambungan. Ya, artinya sedikit-sedikit arah hadiahnya, sedikit-sedikit arah hadiahnya. Ya, seperti itulah maksudnya. Sekarang kita ada angka sih enggak? Ya, kualitas yang sebenarnya yang ditunjukkan oleh pribadi anak itu untuk berkembang, yang akan kita olah itu
adanya penghargaan yang sifatnya pada saat tertentu. Jadi kalau secara terus-menerus itu Iya. terkadang anak itu berpikir, Ya. oke saya belajar jika ada inilah. Nah, seperti itu Jadi lah jangan sampai begitu maksudnya. maksudnya. Jangan sampai. Nanti Bu Guru akan kasih saya. Ya, itu maksudnya berkesinambungan. Ada kondisi-kondisi tertentu. Berarti kita harus menghindari hal-hal Iya. kata-kata seperti itu kan. Ya, itu. Kenapa? Karena yang namanya penghargaan itu semua orang sangat membutuhkan itu. Jangankan seorang siswa, kita saja sebagai seorang guru, apa yang kita lakukan sangat membutuhkan apa yang dinamakan dengan penghargaan. Tetapi kembali lagi penghargaan seperti apa? Betul Pak, Begitu. betul sekali Ya. siswa itu Pak. Jangankan siswa guru aja ya bukan main. Ya. Contoh kita workshop kemarin itu kita mampu menjawab Ya. pertanyaan-pertanyaan dari narasumber itu kita hanya sekedar dikasih bintang satu. Ya. Udah Hanya bangga. sekedar bintang. Senang Enggak, sekali. maksudnya kayak disepelekan loh kita lihat dari raut bapak ibu itu hanya sekedar bintang dipikir apa gitu aja kan. Kadang anak juga begitu marah bahasan terbaru kan. Ya. Hanya sekedar uang segini, Nah. enggak segitu. Nah, Ya. jadi dari sana kadang guru aja bisa berpikir kayak begitu. Ya, seperti itu. Biasanya dalam budaya Teori motivasi. Tetap budaya positif. berarti penghargaan itu bisa ditiadakan dia. Kalau ditiadakan Pak Guru mungkin sangat. Bukan Iya. ditiadakan, tapi sewaktu-waktu juga bisa Ya, kita. ada Ya, waktu. jangka tidak berkesinambungan. Sebelumnya minta perhatian sebelum dikerjakan itu. Jadi di sini kita sudah masuk ke materi hukuman, ya. Hukuman tadi sudah motivasi kan, sekarang hukuman. Nah, jadi selama ini kita mengenal ada dua hukuman, dua jenis yang biasa kita terapkan kepada siswa kita dalam kegiatan proses belajar mengajar. Yang pertama ada yang dikenal dengan istilah hukuman, dan yang kedua dikenal dengan istilah konsekuensi. Nah, sebelum kita membahas tentang lebih dalam lagi, nah kami ingin menggali seperti apa kita sebelumnya begitu tentang hukuman dan konsekuensi. Ternyata yang kedua ini mirip tapi tidak sama-sama tapi tapi mirip. Nah, begitu. Ya, sekarang yang mana sebenarnya? Ini pengetahuan awal kita yang selama ini menjadi seorang guru. Ya, yang mana yang sebenarnya dalam praktik-praktik next yang tadi itu termasuk apakah yang ditingkatkan di pikiran kita ini apakah termasuk sebuah hukuman atau konsekuensi. Silakan kita beri waktu selama 3 menit sudah, karena sudah mahir ini guru bapak ibu guru kita senior. Kami minta nanti salah satu dari rekan-rekan untuk maju ke depan untuk membacakan hasilnya, ya. Atau kalau ada yang jadi boleh silakan. Oh ya, Bu Rizka ternyata sudah jadi. Ya, kita minta kesediaannya Bu Rizka untuk membaca. Beliau maju nanti membaca di depan. Ya, mari baca sendiri. Nah, nanti kita akan lihat bahwa kita mendapatkan reward atau benar sebagian, salah sebagian, ya atau benar semua atau salah semua. Terima kasih, silakan Bu. Terima kasih atas waktunya. Ini tidak tahu benar atau salah karena masih belum bisa jelas membedakan antara konsekuensi dengan hukuman karena belum dapat penjelasan. Ya, jadi kita jawab saja sesuai dengan pendapat sendiri. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah.
Jadi menurut saya kalau ini konsekuensi. Ya. Terus sudah itu konsekuensi. Lari mengenai lapangan basket 2 kali terlambat hadir di sekolah hukuman. Ya. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah, konsekuensi. Ya. Terus sudah. Lagi saya baca ini aja. Ya. Lanjut sudah. Biar kita paham. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di media tulis karena tersenggol pada saat belajar, juga konsekuensi. Murid disuruh menggunakan sepatu seharian sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam, itu hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, itu konsekuensi. Terima kasih banyak. Ya, kita ini untuk guru kita. Sekarang kita sama-sama perhatikan dan kita sama-sama belajar tentang hukuman dan konsekuensi. Nah, inilah yang sebenarnya. Ya, kira-kira betul? Ya, maksudnya gitu. Beda-beda. Makanya saya bilang dari benar sebagian, salah sebagian, benar semua, atau salah semua. Ada yang salah satu? Yaudah. Betul? Betul semua? Betul semua? Konsekuensi. Jadi pertama saja konsekuensi, banyak yang konsekuensi ya. Ya. Iya, kita selalu berpikir. Iya. Nah, kenapa? Coba sebelum kita lanjut ke materi. Ya, alasannya dulu. Ya. Karena kan sudah disetujui bersama ceritanya ini kan. Nah, ceritanya. Jadi jatuh ke bawah jadinya. Jadi kita mungkin sebagai contoh belajarnya di kelas, contoh ya kita di kelas misalnya, kita sudah mengambil ada keputusan bersama kalau ada yang terlambat sekolah, kita akan menulis mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak terlambat lagi. Itu alasan pertama bahwa itu adalah kita konsekuen bersamanya itu maksudnya, makanya mengambil itu adalah konsekuen. Kita penjelasannya di dalam video. Baik, kenapa nomor 1 ini dikatakan sebagai hukuman? Di sini saya tidak akan terlambat lagi ke sekolah. Di sini ada hukumannya. 100 kali. Ya. Mencatat itu tindakan kita itu. Ya. Karena di sini ada unsur yang paling empati. Ya. Yang pertama ada rasa bukan, ada rasa pemaksaan kepada siswa tersebut untuk melakukan apa yang kita inginkan, walaupun itu kita sepakati bersama. Ternyata itu adalah sebuah hukuman. Berbeda dengan yang ini, ya. Karena memang dia sudah mata pelajarannya seperti itu di dalam penjelasan, penjelasan Konsekuensi. Karena sudah aturan Akibat. aturannya, materinya seperti itu, walaupun 100 kali maka suruh dia keliling lapangan kan memang tujuannya ada dan tidak ada unsur paksaan. Kenapa? Karena materi itu. Ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan, nah ini kan ada hukum, ini sudah jelas kalau yang ini. Karena terlambat hadir ke sekolah kan sudah jelas. Itu karena terlambat bukan materi kan? Iya. Nah, terus. Kemudian push up, apalagi yang ini sudah sangat ya mengganti. Nah kalau ini kita lihat relasinya kalau konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, ya, itu konsekuensi. Artinya dia memiliki ingin menunjukkan rasa bertanggung jawabnya terhadap apa yang pernah dilakukan.
baik itu menurut orang lain itu baik, belum tentu baik menurut orang lain. Kenapa ya kita itu baik menurut saya, tapi kan belum tentu baik menurut orang lain. Tapi kalau sudah ini sudah memang baik, sudah konsekuensinya ya memang baik, seperti pasti baik pendapat semua orang. Ya, karena kalau hukuman, kalau belum tentu seperti apa yang kan Bu Rizka ini kan konsekuensi. Iya. Tapi kita belajarnya dari kesepakatan. Ya, berawal dari kesepakatan. Nanti kita akan belajar membuat kesepakatan. Sampai di sini ada lagi? Ya lanjut. Luar biasa. Ya. Nah ini ya Bapak dan Ibu guru, perbedaan antara hukuman dan konsekuensi sangat-sangat jelas. Yang pertama, kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kamu datang terlambat, silakan besok langsung disuruh untuk membersihkan WC misalkan. Dan memang itu sering kita lakukan. Bahkan kemarin juga pernah kita lakukan. Tapi setelah ini, mohon maaf Bapak dan Ibu guru, mungkin saya terlihat berbeda. Bukan saya menyanjung diri saya sendiri. Tanya Pak Markus, semenjak saya mendalami tentang materi ya, mengeluarkan kata-kata satu saja yang mohon maaf seperti yang sama. Iya, pokoknya itu sudah. Mohon maaf, itu sangat menyakitkan itu. Apalagi di depan. Silakan dihadirkan Iya. supaya menerima. Nah seperti kami yang berdua ini hanya bisa menunduk di atas kelemahan kami seperti kisahnya Bapak manusia tidak ada Eliezer. yang sempurna, Pak. Ya, Kesempurnaan. ya. Tapi bisa berubah. Bagaimana dengan konsekuensi? Jadi koreksi. Sesuatu yang harus terjadi memang harus terjadi. Kenapa? Karena tidak ada yang disakiti dan tidak ada yang menyakiti. Bagaimana itu bisa terjadi? Berawal dari Diri sendiri. Kesadaran. Iya, kesadaran diri sendiri. Oh, kamu maunya seperti apa? Kan dia sendiri kita tanya. Kamu sudah mencoret tadi teman-teman buku temannya. Benar nggak apa yang kamu lakukan itu? Oh, nggak benar Pak Duno. Kan tahu dirinya salah. Nah seperti itulah mungkin kalimat-kalimat yang mungkin akan kita keluarkan jika terjadi hal-hal seperti itu. Sekarang kamu bagaimana proses penyelesaiannya? Nanti dia sendiri yang akan mencari solusinya sendiri, bukan kita. Kita hanya menuntut. Oh, saya akan mengganti catatannya. Ya. Nah, kan sudah jelas dia sendiri yang akan mampu mencari solusi sendiri. Jadi tidak ada sesuatu yang harus menyakiti. Dan, nah, yang kedua kita proses. Anak membenci kedisiplinan memang benar sekali. Anak membenci kedisiplinan. Dari apa? Dari yang ini. Dia harus terikat. Iya kan? Beda dengan konsekuensi. Nah inilah yang bersumber dari intrinsik dan ekstrinsik. Ekstrinsik itu adalah sifatnya peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh sekolah kita. Kalau intrinsik berasal dari dalam diri. Begitu juga dengan Bapak dan Ibu guru. Seperti yang dikatakan tadi oleh Bapak guru kita. Ada 3. Ingarsung, sungtulodo, ingmadia, mangkarsa, tururi, Adaya. Memang itulah kita. Ya, memang itulah kita sebagai seorang guru. Di depan menjadi panutan, di tengah menjadi apa tadi? Ingmadia ingarso sungtolodo ingmadia mangkarsa tuturi adaya. Di depan menjadi contoh, di tengah menjadi Mengikuti. di akhir di belakang menjadi pendorong.
sebagai seorang pendidik. Ya, Berusaha. ya kan? Nah, kemudian kalau konsekuensi di sini anak menghargai kedisiplinan, anak menghargai disiplin. Kenapa? Karena kita sudah tanamkan dari dalam diri siswa tersebut seperti apa sebenarnya disiplin itu. Yang kedua, nah, mendorong anak menyakiti diri sendiri karena ada peraturan-peraturan tersebut. Kenapa dikatakan mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri? Hukuman itu ya belum tentu dia dalam hatinya ikhlas mengerjakan atau melakukan apa yang kita ya, atau apa hukuman apa yang kita berikan. Kan sudah ada rasa tertanam ya sifat mungkin di hatinya ada kebencian terhadap kita, padahal itu yang semestinya tidak diperbolehkan. Kemudian konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Nah, marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak, ya itu hukuman. Kita suruh anak-anak keliling misalnya dengan cara jongkok kodok. Nah, itu kan dia ini merasa dipermalukan. Memang benar bahwa anak tersebut telah melakukan sebuah kesalahan. Nah, bagaimana kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi kehilangan hak? Memangnya pada saat itu memang dia merasa kehilangan hak. Pada saat kita memberikan kata-kata motivasi, kemudian dibuat tidak nyaman ya untuk sementara. Karena ini sifatnya sementara atau diasingkan, nah ya benar, untuk sementara ya benar ya. Karena mohon maaf materi ini tidak saya hafalkan tadi malam, tapi dari pengalaman semenjak kami mengikuti pembelajaran dari awal gitu. Ya. Yang terakhir, bahwa hukuman itu memang kita ganti yang semestinya dengan sebuah alasan, yaitu konsekuensi. Dari sekarang kalau bisa. Terkait dengan bagaimana teknisnya, ya nanti akan disampaikan pada materi yang selanjutnya. Seperti apa sebenarnya kita memberikan hukuman yang baik? Yang dikatakan hukuman yang baik, sebenarnya hukuman itu tidak ada yang baik. Ya salah, tetap salah hukuman itu. Yang benarnya adalah konsekuensi. Sekarang kamu sudah terlambat. Hukumanmu apa? Nah itu sudah. Oh, kamu sudah datang terlambat. Sekarang hadiahnya apa? Nah seperti itulah bahasanya kita. Hadiah. Walaupun sebenarnya itu sebuah hukuman. Yang sebenarnya itu kita larikan kepada konsekuensi. Kamu sudah mengganggu temanmu. Bagaimana kalau kamu diganggu sama temanmu? Bagaimana perasaanmu? Nyawa dibalas. Nah itu seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Abid tadi. Mindset berpikir untuk kita sama-sama saling menghargai dan menghormati selalu kita tanamkan dalam segala hal. Kendati pun bahwa orang tersebut berada di bawah level atau menurut kita bahwa ya kita jauh lebih lah dari orang tersebut. Kenapa? Karena ilmu yang kita dapatkan itu kita tidak tahu dari mana sebenarnya yang bisa masuk ke dalam lubuk hati kita. Bahkan dari anak sekecil apapun, dari apa yang dia lakukan bisa kita jadikan sebuah ilmu pengetahuan. Mungkin seperti itu. Lanjut Pak Guru. Ya, mungkin materinya akan disampaikan oleh saudara kita Bapak Samsul Hadi. Begini maksud. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai budaya positif. Ya,
yang termasuk nilai-nilai budaya positif tadi seperti yang disampaikan atau dicontohkan tadi. Misal, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Apa nilai budaya positifnya di sana? Ada yang Saling menyayangi. Nah, seperti itu. Yang kedua, contoh misal, ada anak yang mengganggu temannya. Nilai budaya positif yang misalkan di sana tertanam kalau dia mengganggu temannya itu apa? Tidak mengganggu orang lain. Nah, seperti itu. Nilai-nilai kebajikan, ya Pak Guru ya? Ya, nilai-nilai kebajikan yang bersumber dari kesepakatan kelas yang sudah kita susun bersama, dia masuk ke ranah yang mana maksudnya. Contoh tadi di sana selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira ini masuk ke ranah nilai budaya positif apa? Satu aja nih kita buka sebelum kita cari solusi. Apakah jujur? Apakah jujur? Jelas bukan ya? Apakah rajin? Selalu tanggung jawab? Ya silahkan. Saya rasa begini. Ya, kita minta waktu 3 menit saja. Tanggung jawab. Ya. Dilarang mengganggu orang lain. Nah, kalau gunakan masker, dia mengarah kemana? Masker. Gunakan masker. Kira-kira apa nilai kebajikannya di sana? Ya? Nah, inilah kita kan? Jujur. Ya. Sudah jadi Pak Mahfuz? Yang saya yakinkan jawaban itu saya nomor 3 ya. Kita minta nanti Pak Mahfuz yang maju ke depan sampaikan jawabannya. Oh, sudah jadi? Bu Neli sudah jadi. Yang lain saya nggak punya. Bu Irma bagaimana Bu Irma? Ya, terima kasih. Sudah jadi. Ya, ini adalah calon guru penggerak kita next selanjutnya. Ya. Dari gambaran. Ya. Dilarang mengganggu orang lain. Nah, nilai kebajikannya kira-kira sudah hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ya, dia masuk ke ranah. Nilai keyakinan kelas atau kebajikan itu ada di P4 wakil pelajar. Ya. Semuanya ada. Karena Nah, itu kita- ada dari Ya, yang 5 itu. Ya, kita kembali ke rendah sebelum kita sebenarnya ke arah ke sana nanti larinya. Ya, program pelajar Pancasila. Iya. Selalu kembalikan buku di tempatnya, berarti Bertanggung jawab. dan bertanggung jawab. Iya. Seperti Dilarang mengganggu orang lain. Tanggung jawab, disiplin, terus bertanggung. sudah jadi. Oh, yang 5. Tapi kamu lihat dulu sih. Hadir sekolah satu setengah menit lagi. Ambe si 5 itu bagus. beriman pada organ Indonesia. Ya, yang kelima itu kan nanti ada sub-subnya. Ada sub. Berakhlak mulia, gotong royong, Nanti itu nanti jelasin. kreatif. Nah, ini dia Bapak Ibu jawabannya. Ternyata sudah dipencet secara sengaja. Tidak sengaja. Ya. Sudah jadi saya tahu. Kita cek sekarang. Kira-kira masuk ke ranah yang keyakinan kelas yang mana dari peraturan-peraturan yang sudah kita. Ya, yang pertama selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jelas ya. Bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, jelas juga masuk. Karena dia di sini berarti keyakinan kelas kita yaitu menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini juga bisa berkomitmen, ada komitmen
dari dalam Dari diri siswa sendiri. ya siswa tersebut bahwa saya sebisa mungkin harus hadir 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Di sini ada keselamatan, bisa masuk bajingan. Kemudian menghormati orang lain juga Yang bisa. kedua itu maksudnya. Dilarang menggunakan narkoba. Nah, ini masuk karena kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, ada sifat bersabar misalnya. Antri. Kalau tertib gimana? Ya bisa. Kalau menghargai orang lain Bisa. bisa ya. Ya, nilai bagi ini kan seperti apa yang akan kita tampilkan ke siswa. Maksudnya nanti jika kita dalam prakteknya ingin membuat kesepakatan kelas itu, kemudian gunakan masker ya, kesehatan bisa, dan kemudian keselamatan, tidak mengganggu orang lain juga. Ya, jangan berlari di kelas atau koridor. Kenapa? Karena di sini ya siapa tahu dia akan terpeleset jatuh, ya. Terus ada temannya mungkin ditabrak, ya bisa. Kenapa? Karena keyakinan kelas ini sifatnya berkolaborasi, tidak harus satu. Nah, untuk lebih jelasnya, saya sudah membuat keyakinan kelas, ya dari kelas 9 ya, tentunya seperti ini. Ya, dia menulis di sini dilarang membuang sampah di dalam kelas. Ini kesepakatan kelasnya. Nah, dari kesepakatan dia sendiri yang membuat peraturan siswa-siswi kita. Kemudian ditampilkan ke dalam sebuah kesepakatan. Bagaimana pembuktiannya? Dengan dia melakukan tanda tangan. Ya, semua siswa tersebut akan melakukan tanda tangan bahwa benar siswa tersebut membuat kesepakatan kelas. Nah, sehingga nanti ketika ini kita tampilkan di kelas, maka anak-anak yang melakukan sebuah kesalahan atau melanggar sudah jelas nanti, oh kamu namanya ini, bagaimana kesepakatan kelas yang sudah kita buat, berarti kamu konsekuensinya apa, kan seperti itu. Kita tidak memberikan lagi yang namanya hukuman. Nah, seperti itulah Bapak dan Ibu guru. Dilarang di sini dia menaruh buku ke tempatnya, selalu menaruh buku ke tempatnya. Ini tak pernah saya sama sekali untuk memberikan cuma dia sendiri sudah. Ya, kemudian kita gabungkan. Nah, mungkin seperti itu Bapak dan Ibu guru. Hal-hal memang paradigma atau perubahan-perubahan dalam pendidikan kita itu kita harus bisa menyesuaikan. Ternyata banyak kesalahan, kalau kesalahan itu fatal sih Pak. Ternyata kita banyak kesalahpahaman begitu dalam proses memberikan pendidikan kepada anak didik kita. Nah, bagaimana Pak Guru? Next. Ya, mungkin ini materi kita yang terakhir. Ya, tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Nah, seperti apa yang disampaikan oleh saudara kita Bapak Samsul Hafi di awal tadi, ternyata anak tersebut melakukan sebuah kesalahan itu ada tujuannya. Seperti apa yang diinginkan sebenarnya anak tersebut? Ya, kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh peserta didik tersebut sehingga dia melakukan hal tersebut. Nah, ada 4 kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Yang pertama, kita membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Yang kedua, penguasaan
kebutuhan untuk penguasaan. Yang ketiga, kebebasan. Setiap individu itu memang selalu ingin bebas, tidak ingin terikat. Ya. Yang keempat, kita butuh yang namanya kesenangan. Dan kesemuanya ini untuk apa? Untuk kebutuhan bertahan hidup. Ya. Nah, ini ada sebuah kasus. Kita coba telah bersama-sama. Dinda, seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah pulang dari sekolah, dia menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Ya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini, bila Anda berada dalam posisi Ibu Rani, nah kita berada dalam posisi Ibu Rani, dan mendengar informasi dari ibunya Dinda tentang perasaan Dinda hari itu, apa yang akan Anda lakukan pada Dinda besok ketika Dinda masuk sekolah agar kebutuhan Dinda terpenuhi? Ya, nah itu yang pertama jawabannya Dinda. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Ini ketika dalam proses pembelajaran ya. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Nah, kira-kira Dinda ini apa yang dibutuhkan? Ya, semangat. Padahal apa sudah tahu dalam proses belajar. Tapi tidak apa-apa sebenarnya itu. Itu adalah kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Ya. Nah, kemudian ibu guru tidak menyapaku hari ini. Padahal aku pakai jepit rambut baru. Ya, itu sebenarnya sangat sepele sebenarnya. Apa kebutuhannya? Dia membutuhkan kasih sayang. Siapa tahu di rumah di orang tuanya tidak sempat memberikan hal yang yang dibutuhkan. Mungkin kita di sekolah bisa memberikan itu. Kemudian aku bosan masa belajarnya cuma gitu-gitu aja dengan ibu guru aja. Nah, artinya kita butuh kebebasan. Kemudian aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru tunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Ternyata itu adalah hal yang apa ya sebenarnya Membuat anak itu ya. Nah, ternyata dia ingin kebutuhan penguasaan. Dia ingin ternyata dia tidak ingin bahwa gambarnya tersebut tidak ditampilkan. Kan penguasaan terhadap dirinya sendiri, bukan kita yang menguasai. Ya. Saatnya kalau dia mau bagaimana dulu gambar saya kurang rapi, bagaimana besok dirapikan lagi, sekarang dirapikan lagi. Kalau sudah rapi boleh ditunjukkan ke teman-teman. Mungkin seperti itulah. Nah, jadi kebutuhan dasar inilah yang menuntut anak didik kita untuk mencapai kodratnya dalam kodratnya yaitu kemerdekaannya dalam belajar. Lanjut Pak Guru. Ya, silakan Pak Guru yang Mau bertanya Pak? Bisa boleh bertanya. Ya, yang tadi. Terkait poin yang pertama tadi, tabel. bersenandung. Ya. Yang bersenandung Pak. Bagaimana jika seorang siswa terganggu misalnya, tapi anak itu senang, tapi siswa yang lain terganggu misalnya. Bagaimana? Kita sudah membahas restitusi tadi, Bu Guru. Ya, kita Kemudian sudah jika membahas. ada kesepakatan. Ya, makanya kan sudah tadi dari awal kan. Nah, Itu Anda PR lah. Ya. bagaimana? Ya. Bagaimana jika dia mengganggu temannya? Justru ada alasannya kan?
dia mengganggu temannya. Itulah yang perlu kita gali. Kita tidak mempelajari cara dia mengganggu temannya. Semangat. Tepuk. Nah, inilah yang kita lakukan di siswa itu Ya, kalau betul. dia semua. Jadi semangat itu tidak ada yang tidak mau untuk tidak menerimanya yang namanya semangat. Baik dalam kondisi apapun, ya. Karena dalam semangat itu akan bisa menimbulkan Badan sehat. baik Jiwa yang sehat. ya ini segitiga distribusi. Kenapa dikatakan segitiga, tidak segi 4, tidak segi 5, tidak segi 6? Yang penting hatinya jangan segitiga, Pak. Yang penting hatinya tidak segitiga. Ada kira-kira gambaran, kenapa kok dia ini segitiga? Saya pernah menanyakan ini soalnya kepada fasilitator. Kenapa kok segitiga, Pak? Tidak segi 4, tidak segi 5, dan tidak segi 6. Ataupun bahkan lingkaran. Ya. Karena tiga Ada 3 hal penting yang saling berkaitan apa ya. pendapat Anda? Karena inilah yang Betul. mendukung Betul. Menstabilkan. Seorang ilmuwan ya mencetuskan dalam pemaparan restitusi tersebut ada 3 posisi yang harus dimiliki oleh seorang guru, yang harus ditanamkan oleh seorang guru. Yang pertama apa? Pertama menanyakan keyakinan. Ya, menanyakan keyakinan. Yang kedua menstabilkan identitas. Dan yang ketiga adalah validasi kebutuhan. Dari ketiga tersebut atau dari ketiga yang sudah saya sampaikan itu BP penjuru bau dua. Ya, BP penjuru bau dua. Sehingga itu dikatakan nasi tinggi. Ya. Nah, ini sebuah kasus, ya. Nah, ini kita posisinya itu pertama menstabilkan identitas. Bagaimana seorang guru dalam proses menstabilkan identitas? Pertama, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ini tujuannya. Tujuan kita menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa bersalah atau yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Nah, ini contoh sekali. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Ini contoh kita sebagai seorang guru dalam menstabilkan identitas. Oh, tidak ada manusia itu yang sempurna. Bapak, ibu guru juga pasti pernah melakukan hal yang sama dengan apa yang kamu lakukan. Tapi kita tidak langsung menjudge anak tersebut. Kamu ini begitu tadi. Walaupun sebenarnya pada sebelum-sebelumnya kita sering melakukan itu. Sedikit Ya Pak, merubah. ya Pak, ya, iya. Apalagi kelas Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ya, itu menstabilkan ini. mati jamnya. Kemudian lanjut Pak Guru. Next. Segitiga. Nah,
validasi kebutuhan. Tujuan kita melakukan validasi kebutuhan yaitu membantu murid mengenali basic kebutuhan dasar yang tadi, ya, yang ingin dipenuhinya ketika ia melakukan sebuah kesalahan. Ini dengan kita melakukan validasi tindakan. Caranya seperti apa? Seperti itu kamu bisa saja melakukan hal tersebut, tapi kamu tidak melakukannya. Contohnya apa? Contohnya seperti tindakan nanti kita mungkin seperti video yang sudah kita buatkan. Misalkan ada 2 orang anak sedang membaca, kemudian ada temannya mengganggu dari belakang. Memang niatnya temannya tersebut sekedar iseng, tapi ternyata anak yang satunya tersebut terganggu. Nah, sebenarnya anak tersebut atau korban tersebut bisa saja melakukan hal yang sama kepada siswa yang pertama atau yang mengganggunya tersebut. Nah, tapi dengan validasi tindakan, validasi kebutuhan ini kita bisa mengetahui sebenarnya apa tujuannya anak tersebut melakukan kesalahan tersebut. Nah, kata-kata itu bisa seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Artinya kita mencari solusi dari kebutuhan apa yang sebenarnya diinginkan orang tersebut. Next, dulu. Nah, yang terakhir menanyakan keyakinan. Ya, jika dia sudah melakukan sebuah kesalahan, kita melakukan sebuah restitusi, hal yang terakhir adalah kita menanyakan keyakinan. Kita sudah membahas tadi keyakinan kelas dan kesepakatan kelas yang kita buat bersama dengan siswa. Nah, itu mungkin bisa kita terapkan bahwa anak tersebut bisa secara langsung menyadari bahwa keyakinan kelas apa yang sudah dia langgar. Seperti kasus yang tadi, dia mengganggu temannya atau mengambil buku atau ya dari belakang. Keyakinan kelas apa yang dilanggar? Mengganggu orang lain. Nah, itulah yang kita dalami dan kita terapkan dengan proses didikan tersebut. Jadi kita tidak semata-mata langsung menjas anak tersebut. Kamu tidak boleh berbuat seperti itu. Nanti Pak Guru akan ini, besok ini, kamu masuk membersihkan. Nah, mungkin itulah paradigma atau hal-hal yang sudah terjadi di sekolah kita, yang mudah-mudahan dengan kita sama-sama belajar tentang teori motivasi ini bisa merubah atau bisa membuat kita lebih semangat lagi untuk menanamkan nilai-nilai kebajikan baik bagi teman rekan kita, guru dan peserta didik kita. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu guru yang telah berkenan memberikan kami waktunya dengan yang durasi yang sangat panjang. Kami berdua bersama dengan saya Pak Samsul Habibi mengucapkan banyak terima kasih. Mungkin kekurangan itu pasti selalu ada dan semoga kekurangan itu bisa kita jadikan sebagai awal untuk melakukan sebuah perubahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada Pak Habibi dan Pak Muhayyad atas materi yang diberikan. Sesungguhnya apa yang disampaikan tadi sangat luar biasa, karena pada sebelum
yang sudah disampaikan tadi dan yang menurut kita baik padahal tidak baik, dan mudah-mudahan kedepannya solusi-solusi yang disampaikan tadi bisa membuat kita menjadi guru yang bukan hanya profesional tetapi memiliki rasa empati, simpati terhadap peserta didik kita dan memiliki rasa kasih sayang yang sesungguhnya. Terima kasih, mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.